ginjal yang bermasalah itu sebenarnya sampai 90% fungsi ginjal hilang itu kadang tidak ada masalah. Jadi kalau ada kelainan di ginjal, tekanan darahnya relatif akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali pemirsa nih di dalam acara Ruang Sehat. Nah, Ruang Sehat adalah sebuah ruang yang kita ngobrol nih ya seputar isu-isu kesehatan nih, kesehatan yang tentunya saat ini juga lagi viral atau memang update ya untuk kita bahas. Tentunya tema-tema yang menarik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gagal ginjal atau seputar ginjal ya. Jadi ginjal itu kan lagi rame nih ya, masalah gagal ginjal akut ya. Dan banyak sekali memang penderita-penderita yang saat ini jatuh pada kondisi gagal ginjal tahap akhir, yang dimana juga pasien itu harus cuci darah atau mungkin harus melakukan yang lain ya, seperti misalnya transplantasi dan sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui nih. Kenapa? Karena fungsi daripada ginjal ini penting banget. Nah, karena ginjal adalah salah satu ya, walaupun banyak organ yang lain, salah satu organ tubuh yang vital banget. Ya, dimana fungsi ginjal itu akan menyaring nih zat-zat ya yang tidak terpakai ya, nanti akan dibuang ya, harusnya dalam bentuk urin. Nah, dia menyaring darah ya, menyaring toksin ya, racun-racun. Dan ginjal ini juga punya banyak fungsi, misalnya menjaga keseimbangan air ya, biar nanti kadang-kadang kan orang awam nih suka, oh kaki saya bengkak dok. Nah, ini juga nanti akan kita bahas nih ya, keseimbangan elektrolit, juga darah ya, menghasilkan HB. Nah, hemoglobin ini penting sekali pokoknya fungsi ginjal. Nah, tentunya pola hidup yang tidak baik juga akan mempengaruhi, membuat fungsi ginjalnya juga akan menurun dan lama-lama akan berlanjut. Jadi, nah, kita langsung aja ngobrol dengan Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Ada sebelah saya nih. Ini adalah kakak saya. Iya, terima kasih. Baik. Ketemu kembali Dr. Yongki. Ya. Oke ya. Kita sama-sama dari Seberang ya, dari Purwokerto ya. Dari daerah sana ya. Oke, kalau teman-teman tahu mungkin orang apa enak. Oke. Nah, tapi kita tidak membahas tentang itu. Kita bahas tentang ginjalnya. Tentunya tadi fungsi ginjal secara keseluruhan itu gimana dok? Mungkin bisa disampaikan. Iya, baik Dr. Yongki dan pemirsa semua. Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa kita manusia itu memiliki ginjal, dan itu merupakan salah satu organ yang memang mempunyai fungsi yang penting ya. Seperti tadi disinggung oleh Dr. Yongki, fungsi utama dari ginjal adalah dia menyaring darah. Jadi darah dari seluruh tubuh itu nanti melewati ginjal. Nah, ketika penyaringan itu, maka sisa-sisa produk metabolisme toksin dan sisa-sisa kelebihan cairan dia dikeluarkan menjadi urin. Maka fungsi utamanya adalah membuang sisa-sisa produk metabolisme dan menyeimbangkan air cairan tubuh. Nah, di samping itu fungsi ginjal juga dia ternyata membantu dalam produksi sel darah merah, Dr. Yongki, seperti kita ketahui bersama ya. Kemudian dia memproduksi eritropoietin yang akan meningkatkan kadar HB atau membantu produksi sel darah merah atau hemoglobin itu. Kemudian fungsi berikutnya dia juga berfungsi untuk mengatur meregulasi tekanan darah. Ya. Jadi kalau ada kelainan di ginjal, tekanan darahnya relatif akan naik. Dan yang penting lagi, ini fungsi ginjal, dia akan mengaktifkan vitamin D. Jadi vitamin D yang kita dapat dari sinar matahari itu adalah suatu bentuk yang inaktif, yang kemudian oleh ginjal dia akan dibuat menjadi bentuk yang aktif. Nah, setelah aktif dia akan mengaktifkan vitamin D reseptor yang membantu dalam penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi. Mungkin secara sepintas seperti itu fungsi ginjal ya. Ini kira-kira kan ginjal itu banyak banget nih ya fungsinya ya. Nah, kira-kira untuk biar tetap sehat, nah biar ginjalnya sehat, nah, kira-kira kudu piye? Nah, harus bagaimana? Itu sebenarnya Departemen Kesehatan sudah melaunching yang namanya 8 Golden Rules gitu ya. Mungkin nanti pemirsa bisa searching sendiri 8 Golden Rules untuk menjaga bagaimana agar ginjal tetap sehat. Nah, yang pertama itu adalah kita harus tetap fit dan aktif. Nah, seperti Dr. Yongki ini ya, masih fit dan aktif. Kemudian yang kedua, menjaga kadar gula darah tetap dalam normal. Kemudian berikutnya menjaga tekanan darah dalam batas normal dan diet seimbang serta
berat badan yang ideal. Kemudian cairan tubuh, cairan dia harus mengkonsumsi air putih 6 sampai 10 gelas sehari, ya 8 gelas lah rata-rata ya. Kemudian hindari rokok dan paparan asap rokok. Berikutnya, nah ini yang berikutnya ya, hindari obat-obatan, jamu atau suplemen yang minumnya tanpa rekomendasi dari medis ya. Dan apabila ada faktor risiko lebih dari 1 untuk kelainan ginjal ini, maka disarankan untuk memeriksakan diri. Ya mungkin itu ya Golden Rules 8 yang di launching oleh Departemen Kesehatan. Dan yang paling susah kayaknya tuh ya menjaga pola makan ya. Oh, apalagi sekarang banyak menu-menu makanan yang berwarna-warni ya, yang nampaknya enak sekali ini. Nikmatin itu juga itu tantangan berat loh. Itu berat juga loh. Buat kita juga kan sama ya. Kepengennya bagaimana kita makan semuanya tapi tetap badannya tetap ideal. Nah itu ya, pengennya enak-enak ya, pokoknya makannya enak, tetap sehat ya. Iya. Berarti cuma lewat di sini aja ya. Ya Pak, jangan begitu Pak. Lewat di sini sebelum masuk kita utah kayak gitu. Jangan. Jangan gitu. Oke. Jadi tadi sama olahraga ya, itu kadang-kadang juga ini penting banget ya. Terus juga ini, kira-kira kalau untuk ginjal yang sudah bermasalah, nih kita mulai masuk nih ya. Ginjal yang sudah bermasalah, kira-kira tuh ciri-cirinya mungkin bisa diterangkan nih kepada pemirsa. Sama penyebabnya kan banyak loh. Mungkin ada infeksi dan sebagainya. Ginjal yang bermasalah itu sebenarnya sampai 90% fungsi ginjal hilang itu kadang tidak ada masalah. Itu yang menyedihkan, sehingga kadang orang yang mempunyai kelainan ginjal ini ternyata tidak ada gejala dan datang-datang sudah dalam kondisi tinggal 10% fungsinya. Nah, kalau gejala-gejala yang sudah lanjut itu gampang dideteksi, mulai dari bengkak di kaki, bengkak mata, bengkak seluruh tubuh, gatal-gatal ya. Kemudian yang paling jelas ada kayak orang sakit mah. Jadi tidak enak di ulu hati, mual, muntah. Kemudian lemas, lesu ya. Kadang ada gangguan berkemih. Nah, sebagai tanda awal yang paling awal mungkin untuk pemirsa waspada adalah ketika air kencingnya berbusa. Nah, ketika air kencingnya berbusa menandakan ada protein di situ, atau ketika ada bengkak periorbita bangun tidur, bengkak sekitar mata bangun tidur, mungkin itu yang harus segera memeriksakan diri untuk kelainan ginjalnya. Mungkin seperti itu, Dokter Yongki. Ya. Dan juga abang juga sering ya bengkak di kaki. Nah itu kira-kira termasuk nggak Dok? Ya, bengkak di kaki itu ekstremitas bawah. Biasanya itu sudah kelainan ginjal yang lanjut, Dokter Yongki ya. Kalau yang awal itu ya cuma itu kencing berbusa itu. Bisa sama yang tadi ya bengkak di sekitar mata tadi ya. Udah berlanjut tuh udah kemana-mana ya. Oke. Dan untuk penyebabnya nih tadi ya, penyebabnya kan macam-macam nih, bisa karena toksin, obat-obatan, infeksi. Nah, kondisi-kondisi mana tuh mungkin dari Dokter Lusito bisa menjelaskan tentang perjalanan apakah dia masuk ke yang sifatnya akut, kronik. Kalau dalam istilahnya penyakit ginjal kronik itu adalah muara dari hampir semua penyakit kronik. Hampir semua penyakit kronik bermuara di penyakit ginjal kronik. Jadi ketika pemirsa keluarga itu mempunyai diabetes, maka suatu saat dia akan menderita penyakit ginjal kronik, sehingga disarankan ini pada pasien-pasien diabetes atau dokter-dokter yang konsen di diabetes harus menjaga sebaik mungkin biar tidak ke arah penyakit ginjal kronik. Kemudian hipertensi itu juga merupakan, kalau di Indonesia ini malah merupakan penyebab terbanyak dari penyakit ginjal kronik. Berikutnya itu peradangan ginjal atau yang dalam istilah medisnya namanya glomerulonefritis. Berikutnya itu adalah nafsa, jadi anak-anak muda yang atau ini sekarang yang lagi zamannya orang pada banyak menyalahgunakan narkoba ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Dan yang lebih penting adalah obat-obat penghilang nyeri. Itu obat-obat penghilang nyeri kan seperti maksudnya dibeli di mana-mana ada, mulai dari jamu tradisional ternyata juga ada yang mengandung obat penghilang nyeri. Obat penghilang nyeri sendiri beli di mana-mana ada. Mungkin perlu bijaksana lah kalau mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri. Mungkin seperti itu. Dalam pengawasan dokter lah. Ya, minimal itu untuk biar tidak terjadi penyakit ginjal kronik. Gitu. Ya. Jadi itu pemirsa ya. Jadi penting banget ya kalau membeli obat tidak boleh
tidak atas pengawasan dokter ya, harus yang memberikan dokter itu. Karena dosisnya sudah dipastikan. Jangan terus bikin dosis sendiri nih ya. Yeah. Kadang ada pasien-pasien saya juga nih, jadi dia minum 2 kali, ya harusnya 1 kali dia minum 2 kali. Oh belum sembuh dok, saya tak minum 2 kali 3 kali. Nah itu juga kasihan nanti itu ya. Yeah. Nah ini dok, Dr. Sito ya, kira-kira untuk penyakit ginjal ini menular dan keturunan nggak? Kalau menular, kalau dalam konteks penyakit ginjal kronik tidak. Akan tetapi kalau yang ini lagi rame, gangguan ginjal akut yang belum diketahui sebabnya, kan masih disangka itu karena infeksi virus misalnya, ya. Itu kalau infeksinya menular, mungkin bisa juga timbul. Infeksinya. Iya, gangguan ginjal akut. Kalau keturunan itu memang salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi untuk kelainan ginjal. Tapi menurun nggak kalau untuk gangguan? Tidak. Hanya faktor risiko saja. Faktor risikonya mungkin menurun ya, kayak misalnya dia penyebabnya diabetes, nah berarti diabetesnya hipertensi. Betul kayak gitu dokter Yangki. Nah ini tentang menyinggung kasus yang lagi rame nih ya, gagal ginjal akut nih. Nah mereka rame banget tuh, karena sampai menyebabkan gejalanya nggak bisa kencing ya, kencingnya sedikit. Nah itu terjadi secara tiba-tiba. Nah kira-kira prosesnya bagaimana tuh? Mungkin ke awam ya. Dan mungkin gejala-gejala awalnya, keadanya bagaimana, harus ngapain, apa harus ke rumah sakit atau nunggu berapa hari, mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini, sebenarnya gangguan ginjal akut adalah sesuatu yang terjadi mendadak, terjadi penurunan fungsi ginjal. Itu sebelum ini ramai, sebenarnya juga sudah ada. Ya, misalnya infeksi saluran nafas karena streptococcus. Dalam 2 minggu, ya, jika tidak diobati dengan baik, bisa menyebabkan yang namanya glomerulonefritis post streptokokal. Itu juga terjadi gangguan ginjal akut. Kemudian yang lebih sederhana lagi, pada pasien-pasien diare yang tidak tertangani cairannya, dia juga menjadi gangguan ginjal akut. Nah, yang sekarang, yang gangguan ginjal akut sekarang itu belum diketahui penyebabnya. Jadi bukan karena infeksi streptococcus, juga bukan karena diare atau kehilangan cairan yang banyak itu. Nah, sampai saat ini belum diketahui mengapa ini terjadi gangguan ginjal akut. Penyebabnya belum diketahui. Kalau mekanisme sih sama, Jadi mungkin karena itu ya, dimungkinkan karena yang etilen glikol. Iya, ada itu, ada mungkin juga infeksi pasca infeksi COVID atau infeksi virus lainnya. Nanti mungkin semoga segera rilis penyebabnya apa. Iya. Antara itu ya mungkin ya. Iya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira makanan yang bagus untuk ginjal apa nih? Atau mungkin harus menghindari makanan apa tuh? Iya. Kira-kira. Kalau makanan yang bagus mungkin itu banyak yang mengklaim ya, oh ini bagus untuk ginjal, tapi kan belum ada bukti empiris. Nah, yang saya tekankan malah yang sekarang lagi ngetren diet rendah karbo. Kan orang kan pada takut makan karbohidrat nih sekarang rata-rata, apalagi yang binaraga. Yang nge-gym itu dia akan makan sangat sedikit karbohidratnya dan proteinnya sangat tinggi. Nah, diet yang tinggi protein ini dia akan membebani ginjal karena dia akan meningkatkan tekanan intraglomerular. Nah, batas dari konsumsi protein itu 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau pada orang-orang gym itu dia bisa sampai 2,4 2 gram per hari. Dan saya juga pernah tahu ada pasien yang bodinya bagus sekali, kemudian ternyata dia proteinuri. Nah, proteinuri dari mana proteinuri? Ternyata salah satunya adalah dia mengkonsumsi protein yang berlebihan dan karbohidrat yang rendah. Jadi yang misalnya di luar ini pasien DM kan juga sudah mulai diarahkan ke situ, diarahkan ke diet rendah karbo biar kontrol gulanya lebih bagus. Tapi larinya ke yang tangga. Iya. Tapi kalau proteinnya terlalu tinggi juga nanti yang akhirnya masuk juga ke dokter ginjal. Ya mungkin seperti itu. Jadi tetap diet seimbang. Dalam artian karbo ya ada 50%-an ya. Kemudian lemak ada 25%-an dan sisanya protein. Seperti itu. Mungkin yang ini diet tinggi protein mungkin suatu saat akan ada hasil penelitian yang lebih lanjut, tapi penelitian awal seperti itu, dia membebani ginjal. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih sekali. Dan yang terakhir closing statement nih buat awam di rumah, pemirsa di rumah. Monggo. Para pemirsa ya tetap ya yang golden rules yang dari Depkes itu, fit dan aktif, kadar gula darah terkendali, hipertensi terkendali, kemudian
berat badan ideal dengan diet yang seimbang, cairan, asupan cairan yang cukup 6-10 gelas, kemudian hindari paparan rokok dan asap rokok ya. Kemudian bijaksana dalam menggunakan obat-obat, suplemen, dan yang terakhir jika ada faktor risiko lebih dari 1, segera periksakan ginjal Anda. Mungkin itu yang saya tekankan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Gusto. Ya, sama-sama Dr. Yongki. Ya. Tadi penjelasannya cukup lengkap ya dan update tentunya buat pemirsa semuanya nih ya. Ujung-ujungnya yang paling penting adalah kita wajib menjaga kesehatan kita. Nah, itu yang paling utama itu dulu deh. Dengan apa tadi ya? Dengan makanan yang seimbang, diet yang seimbang. Tadi sudah dijelasin juga ya. Karbo ya jangan lolo banget, seimbang, karbo ada, protein ada. Kalau salah satu berlebihan nggak baik ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Jadi tetap seimbang. Ada karbo, ada lemak juga itu perlu ya. Protein cuma dalam diet yang seimbang. Itu yang berikutnya adalah minum, tadi dijelaskan juga ya, 6-10 gelas sehari apabila kondisi ginjal masih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga ya. Olahraga itu rutin, wajib. Nah, makan seimbang, olahraga, kemudian apa tadi? Dietnya ya, minumnya juga. Yang paling terakhir adalah menjaga pola tidur. Nah, pola tidur itu penting ya. Istirahat, kelola stres Anda dengan baik dan benar, dan yang paling terakhir adalah jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Terima kasih dari kami, dari Ruang Sehat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.